warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Imron. Saya berasal dari AKP 5A. Di sini saya akan mempresentasikan permintaan akan jasa audit dan jasa assurance lainnya atau yang disebut dengan auditing. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian auditing. Di sini saya mengambil dari beberapa para ahli. Yang pertama itu Ahrens dan Logbix tahun 1998. Menurut mereka, auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan yang kompeten dan sesuai informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kedua, menurut Mulyadi dan Kanaka Purdireja tahun 1998, menurut mereka, auditing adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ini pun unsur dalam definisi auditing, yaitu pengumpulan dan pengevaluasian bukti, informasi yang dapat diukur, entitas ekonomi, orang yang kompeten, pelaporan, dan kriteria. Adapun saya meletakkan di sini perbedaan auditing dengan akuntansi, yang dimana teman-teman bisa melihat sendiri di layar ini dan bisa melihat apa saja perbedaan auditing dengan akuntansi. Baik, selanjutnya pentingnya audit untuk mengurangi resiko informasi. Tujuan audit laporan keuangan ini adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Nah, di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukan audit, yaitu pertama, masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan sumber daya ekonomi publik. Dua, pihak manajemen organisasi merasa perlu melakukan verifikasi kebenaran laporan keuangan untuk meminimalisir kesalahan. Tiga, menambah kredibilitas kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Empat, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 5. Identifikasi terhadap kelemahan sistem. Kita masuk ke jasa assurance. Apa sih jasa assurance itu? Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi para pengambil keputusan. Dan di sini ada juga pengertian dari atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Di sini jasa atestasi dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, audit atas laporan keuangan histori. 2. Atestasi mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan. 3. Review laporan keuangan histori. 4. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi. 5. Jasa atestasi lainnya yang dapat ditetapkan pada berbagai permasalahan. Di sini teman-teman bisa melihat penjelasannya sendiri dan bisa membacanya. Auditing juga memiliki jenis-jenis audit. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, audit operasional. Yang ketiga, audit ketaatan. Apa sih audit laporan keuangan? Audit laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan audit operasional menentukan apakah operasi perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien. Dan audit ketaatan adalah menentukan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Memberikan penjelasan dari audit laporan keuangan yang dimana bisa kita lihat di layar ini. Penjelasan dari audit kepatuhan yang dimana bisa kita lihat sama-sama di layar monitor kita. Dan penjelasan dari audit operasional yang sama-sama bisa juga kita lihat dan membacanya. Di sini pun ada perbedaan dari 3 jenis audit. Yang pertama itu ada jenis auditnya, contoh, informasi terukur, kriteria, bukti audit. Yang dimana bisa kita lihat di layar ini jenis audit laporan keuangan, contohnya audit tahunan atas laporan keuangan PT Astra. Informasi terukurnya laporan keuangan PT Astra, kriterianya prinsip akuntansi yang berlaku umum, bukti auditnya dokumen, catatan, dan bahan bukti yang berasal dari sumber di luar perusahaan. Dan lainnya bisa dapat dilihat di layar, yaitu audit operasional dan audit ketaatan. Di sini juga ada jenis-jenis auditor. Yang pertama, kantor akuntan publik. Yang kedua, auditor badan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, audit internal. Apa sih kantor akuntan publik?
KAP bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan histori yang dipublikasikan oleh semua perusahaan, terbuka kebanyakan perusahaan lainnya yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi komersial yang lebih kecil. 2. Auditor. Auditor adalah yang bekerja sama untuk Government Accountability Office atau GAO, sebuah badan non-artisan dalam cabang legislatif pemerintahan federal. 3. Auditor internal. Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti GAO mengaudit untuk Kopres. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada si pemberi kerja. Kita sampai di penghujung akhir, yaitu persyaratan menjadi akuntan publik. Pertama, persyaratan pendidikan. Yang kedua, ujian negara akuntansi atau UNA bagi sarjana ekonomi. Yang ketiga, persyaratan pengalaman. Apakah persyaratan pendidikan itu? Sarjana ekonomi akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri yang telah mendapatkan persetujuan dari Panitia Ahli Persamaan Ijazah Akuntan. 2. Ujian negara akuntansi atau UNA swasta dan ujian dasar profesi dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu Mei dan November oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Adapun persyaratan pengalaman. Pengalaman kerja sebagai auditor pada kantor akuntan publik atau BPKP sedikit 3 tahun. Itulah penjelasan dari beberapa permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya yang disebut dengan auditing. Saya Yogi Imron dari AKP 5A. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.